Berapa menit. Jadi aku izin memulai untuk acara mini bootcamp malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Terima kasih sudah hadir dan datang di acara mini bootcamp expert yang bertemakan atau mengangkat topik tentang Internet of Things. Dan di sini, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Iqbal Mutakin dari tim expert. Oke, dan di sini sambil menunggu ya teman-teman, Yang belum. boleh banget untuk bisa ramaikan kolom chat. Teman-teman boleh perkenalan diri, terus asalnya dari mana atau instansi mana, dan motivasi mengikuti mini bootcamp malam hari ini apa. Boleh banget teman-teman diramaikan. Sembari aku izin share screen Zoom ya. Oke, oke. Tunggu. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Oke, sudah aman ya? Oke, terima kasih konfirmasinya dan sekali lagi selamat datang di Mini Bootcamp Expert yang bertemakan tentang belajar IoT atau Internet of Things, buka kesempatan karir lebih awal. Oke, nah di sini mungkin sudah terpampang jelas ya narasumber ataupun speaker yang luar biasa. Nanti akan sharing bersama teman-teman dan akan menyampaikan materi yang luar biasa sekali dan pastinya juga akan membukakan insight teman-teman nih dan membuat teman-teman nih kira-kira IoT ini apa sih gitu dan nanti apa aja sih yang dipelajari gitu. Oke, nah selanjutnya seperti yang aku tadi sampaikan, karena aku lihat nih, sepertinya di kolom chat baru sedikit nih buat teman-teman yang meramaikan, boleh langsung aja diisi nama, underscore pekerjaan, dan motivasi ikut webinar. Oke, di sini juga dari tim expert sambil menunggu ya teman-teman yang lainnya join, karena partisipan malam ini baru di angka 153. Oke, nah selain itu juga aku mau ngasih informasi menarik nih, nah bahwa teman-teman di sini yang mungkin penasaran nih mini bootcamp expert. Nah, expert itu apa sih sebenarnya? Jadi expert itu adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, dan masih banyak lagi yang pasti kita bergerak di bidang IT digital dan ada juga yang non-teknya seperti HR talent acquisition yang kemarin kita laksanakan. Nah, di sini mungkin ada beberapa poster yang biasa kita laksanakan ya untuk intensif bootcamp-nya. Lalu, nah teman-teman di sini yang penasaran nih atau yang belum follow sosial medianya Expert, boleh banget langsung di follow aja. Kita ada tiga, ada Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Pastikan teman-teman follow. Kenapa? Karena pasti bakal banyak informasi menarik. Gak hanya tentang bootcamp, tapi juga tentang insight ataupun informasi atau konten-konten yang edukatif dan juga pastinya informatif. Nah, teman-teman, di sini aku punya challenge nih. Jadi, buat teman-teman yang ikut webinar atau mini bootcamp malam ini, dari aku ada tiga challenge. Itu ada Expert IG Challenge, lalu ada LinkedIn Challenge dan yang ke selanjutnya juga teman-teman boleh meramaikan mungkin bisa share di Instagram story-nya, bisa di-share di WhatsApp story-nya juga boleh banget pokoknya uh, bagikan keseruan teman-teman mengikuti mini bootcamp. Nah, jadi FYI nih kalau teman-teman nge-share di Instagram story dan tag expert itu teman-teman bakal di-repost sama IG expert dan juga nanti bakal di-notice hiring partner expert. Dan
sama juga di LinkedIn, teman-teman bisa ceritakan pengalaman mengikuti mini bootcamp malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tag Expert ID dan juga speaker kita, yaitu Mas Sony Alfatani. Dan nanti teman-teman bisa dapat kesempatan juga untuk dinotis hiring partner Expert. Oke, selanjutnya, nah di sini tadi kan aku udah mengenali nih tentang expert gitu. Nah, expert ini sampai tahun 2024 sudah memberikan kontribusi sebanyak apa sih? Nah, aku di sini mau recap nih ke tahun-tahun sebelumnya. Jadi, dari tahun 2022 dan sampai tahun ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, yaitu ada 41.000 pendaftar mini bootcamp, termasuk teman-teman yang hadir sekarang di 168 peserta. Dan selain itu juga nih, dari 41.000 ini, teman-teman tertarik untuk lanjut ke intensif bootcamp, yaitu ada 4.200 lebih. Dan ini yang mengalami peningkatan juga 133% dari 2022. Dan di sini teman-teman juga mungkin aku perlu informasikan nih, jadi gak hanya tentang Internet of Things aja yang kita ikuti di mini bootcamp malam ini, tapi kita juga punya eh, 6 6 skill ataupun topik yang biasa kita angkat, yaitu ada Microsoft Excel, ada web development, talent acquisition atau HR, dan juga ChatGPT for digital marketing. Nah, di mana alhamdulillah kita sudah running 106 intensive bootcamp dan 96 mini bootcamp. Dan alhamdulillah kita juga selain mengadakan mini bootcamp ke masyarakat ataupun ke yang diikuti biasanya oleh mahasiswa atau job seeker ataupun siapapun nih, karena kita terbuka oleh publik. Nah, kita juga mengadakan pelatihan atau bootcamp di beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita. Totalnya ada 20 klien, ada 99 training bridge, dan juga 3.200 accelerate training alumni. Dan tanpa dukungan teman-teman di sini dan antusias teman-teman, tidak mungkin di tahun 2023 Expert bisa resmi menjadi lembaga pelatihan kerja berizin Kementerian Ketenagakerjaan. Luar biasa sekali. Makanya di sini teman-teman yang ikut mini bootcamp dan nanti juga ikut bootcamp-bootcamp lainnya, teman-teman jangan khawatir karena Expert ini sudah disupport dan didukung oleh Kementerian RI. Dan seperti yang aku tadi sampaikan ya teman-teman, ada beberapa perusahaan yang sudah collab dengan kita. Di sini ada dari PLN, Peruri, terus juga ada dari SMK ataupun SMA, terus juga ada dari universitas nih. Salah satunya ada Universitas Indonesia, dari rumah sakit, dan masih banyak lagi. Dan kita juga, teman-teman, memiliki beragam topik ataupun materi yang ditujukan di pelatihan atau bootcamp. Ada cyber security, Microsoft Suite, ada di teknologi, ada IoT, software development, dan masih banyak lagi. Oke, nah itu mungkin teman-teman sedikit review ataupun pengenalan mengenai expert dan juga kontribusinya sampai tahun ini. Dan selanjutnya di sini aku mau mengingatkan juga nih sebelum masuk ke sesi inti yaitu penyampaian materi dari Mas Sony. Jadi buat teman-teman di sini yang nanti di tengah-tengah ternyata tiba-tiba yang kayaknya ada yang mau aku tanyain deh gitu. Nah, tapi teman-teman bingung mau di drop kemana. Jangan khawatir, teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di layar sekarang dan nanti bisa submit di www.menti.com itu nama underscore pertanyaan. Jadi teman-teman silakan tanyakan di barcode berikut. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan akan ditampung dulu di Mentimeter dan nanti akan dijawab atau dibahas di sesi Q&A. Oke, langsung saja teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.43 dan sepertinya nih speaker kita juga sudah tidak sabar untuk menyampaikan materi. Aku langsung saja sapa, halo Mas Sony, selamat malam. Apakah sudah di room? Ya, halo Mas Bel dan halo teman-teman semuanya. Halo, oke, halo Mas Sony. Bagaimana kabarnya Mas? Baik, Mas Bel. Oh, Mas panggil Iqbal aja ya Mas. Iqbal atau Bal ya Mas? Ini Bel ya, ada agak Oke. unik ya ini Mas Sony ini. Great Bell kan? Oke, Mas Sony, gimana nih Mas kabarnya atau kayak semangatnya untuk mengisi mini bootcamp malam ini, Mas? Ya, tentunya sangat excited ya karena di Wih. sini kita bisa berdiskusi atau berjumpa dengan
banyak sekali teman-teman nih ya dari kalangan mahasiswa, mungkin ada juga yang profesional atau mungkin sudah senior-senior juga di sini gitu ya. Jadinya ini Iya. adalah eh, sangat excited bagi saya tentunya. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih karena Mas Sony sudah sangat excited dan sepertinya sudah tidak sabar. Langsung saja kepada Mas Sony untuk menyampaikan materi tentang belajar IoT, buka kesempatan karir lebih awal. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Ya, sudah terlihatkah untuk PPT-nya? Sudah Mas, aman? Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya, sehingga tentunya kita bisa bertemu ya dalam wadah diskusi yang diadakan oleh tim expert gitu ya. Di mana pada pertemuan kita kali ini saya diminta menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan apa namanya terkait tentang tema IoT, dan kebetulan spesifik temanya itu terkait tentang karir untuk IoT itu sendiri gitu ya. Jadinya memang diskusi malam ini adalah diskusi general ya, di mana harapannya mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin belum mengetahui IoT itu seperti apa, atau mungkin pengen tahu lebih detail terkait tentang bagaimana mendevelop suatu produk atau mungkin suatu prototype terkait tentang IoT gitu ya. Nanti bisa kita akan sama-sama diskusikan, dan terakhir mungkin nanti akan ada sesi seperti live coding. Kita akan coba mendevelop suatu prototipe sederhana gitu ya. Entah nanti untuk melakukan pengiriman data atau sebagainya gitu ya. Dan ini adalah konten yang akan saya sampaikan ya di malam hari ini gitu ya. Mungkin saya akan sedikit introduce terkait tentang satu produk yang memang biasa digunakan oleh rekan-rekan IoT makers untuk membuat suatu produk atau prototype gitu ya. Terus nanti kita akan sedikit berbicara terkait tentang potensi implementasinya itu seperti apa sih gitu ya. Bagaimana IoT itu bekerja gitu ya, roadmap-nya, tip and tricks ketika rekan-rekan mungkin tertarik untuk menggeluti bidang ini gitu ya. Terus terakhir mungkin sesi yang menarik adalah terkait tentang live coding IoT itu sendiri gitu ya. Oke. Yang pertama mungkin terkait Arduino. Oke, saya rasa rekan-rekan di sini juga sebenarnya sudah banyak lah ya yang mendengar kata-kata Arduino ini gitu ya. Jadinya Arduino ini memang adalah salah satu platform ya, kita sebut saja platform di mana sifatnya itu open source gitu ya. Karena sifatnya yang open source ini gitu ya, jadinya berjuta-juta orang gitu ya, baik di Indonesia maupun developer-developer di luar sana gitu ya, bisa berkontribusi gitu ya. Entah dari segi pembuatan library misalkan gitu ya, atau pembuatan contoh-contoh project. Nah, ini juga tentunya akan membantu kita ketika rekan-rekan nanti ingin mempelajari terkait tentang embedded system ya. Ini menjadi suatu terobosan sehingga teman-teman bisa belajar lebih cepat lagi, atau ketika mendapatkan suatu problem gitu ya terkait tentang project yang ingin di develop gitu ya, teman-teman bisa masuk ke banyak sekali forum-forum yang tersebar di internet gitu ya. Sehingga ya akan memberikan efisiensi ya, kecepatan terhadap teman-teman ketika tentunya mendevelop suatu solution tersebut gitu ya. Makanya Arduino ini juga menjadi salah satu platform yang sangat populer ya di kalangan IoT makers tentunya ke depannya, dan tentunya sampai saat ini. Nah, ini sedikit cerita ya sebelum dunia IoT ini sebelum dunia Arduino ini datang menyerang gitu ya. Dulu ketika kita ingin membuat suatu solution gitu ya, alat-alat instrumentasi gitu, itu prosesnya memang jauh lebih panjang rekan-rekan gitu ya. Kita harus pertama membeli microcontrollernya, kita membeli komponen-komponen penunjangnya gitu ya. Kita rangkai-rangkai sendiri. Kalau ada yang lebih niat bikin PCB sendiri gitu ya, sehingga nanti baru bisa kita program sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadinya prosesnya lumayan ribet gitu ya, lumayan membutuhkan waktu gitu. Namun memang ketika muncul suatu
platform open source ini gitu ya, dia itu muncul bukan hanya dari segi apa namanya perangkat kerasnya gitu ya atau development boardnya gitu, melainkan juga dia juga muncul bersama suatu IDE gitu ya atau editor tempat teman-teman bisa memprogram nanti dengan mudah gitu ya. Dan selain itu karena memang produk ini bersifat open source gitu ya, seperti yang saya katakan tadi gitu ya, banyak sekali developer-developer atau engineer-engineer yang berkontribusi untuk mengembangkan environment ini gitu ya. Sehingga muncullah banyak sekali jenis sensor-sensor modul gitu ya. Terus mungkin bentuk-bentuk implementasi-implementasi, library-library yang tentunya teman-teman bisa gunakan juga nanti hal-hal tersebut. Sehingga project atau prototype atau mungkin solution yang teman-teman ingin buat bisa dikembangkan menjadi jauh lebih cepat gitu ya. Jadinya prosesnya itu jauh lebih efisien lagi. Nah, ini adalah salah satu keunggulan memang kita menggunakan open source platform ini gitu ya. Dan terkait perangkat kerasnya sendiri gitu ya. Jadinya kalau di pasaran saat ini begitu banyak ya variasi dari produk-produk dari brand Arduino ini gitu ya. Mungkin yang paling populer mungkin kita mengenal istilah Arduino Uno gitu ya. Ada mungkin Arduino Nano. Ada mungkin yang Mega gitu ya. Ada mungkin yang Due dan banyak sampai mungkin sekarang juga bahkan Arduino juga mengembangkan versi yang PLC gitu ya. Atau PLC ini ya semacam alat automation biasanya yang digunakan di level industri gitu ya. Nah, itu juga Arduino juga memiliki produk-produk seperti itu gitu ya. Nah, walaupun gitu ya, Arduino ini juga termasuk development yang populer gitu ya, yang digunakan oleh IoT makers, sejalan dengan perkembangannya gitu ya, development board jenis yang lain juga terus berkembang juga gitu ya. Seperti mungkin nanti keluarga-keluarga atau family dari ESP gitu ya. Yaitu ESP ini ya like as Arduino juga gitu ya. Cuman memang keunggulannya kalau ESP ini biasanya memiliki komponen modul communication gitu ya. Di mana dengan adanya modul communication ini nanti device kita atau alat yang kita program ini bisa terkoneksi ke jaringan komputer gitu ya, ke jaringan internet gitu ya. Ini artinya nanti teman-teman tentunya lebih gampang lagi ketika kita berbicara tentang IoT gitu ya. IoT itu ya salah satu syaratnya ya harus terkoneksi ke suatu jaringan internet dan ESP ini juga mensupport eh, project-project semacam itu sehingga ESP juga menjadi salah satu development board nanti yang banyak sekali IoT makers sekarang gunakan gitu ya untuk mendevelop berbagai produknya gitu ya. Jadinya yang ingin saya sampaikan gitu ya, di zaman saat ini mempelajari terkait tentang dunia embedded untuk menghasilkan suatu prototipe bahkan untuk prototipe IoT gitu ya bukan hal yang terlalu ribet gitu ya karena sudah banyak sekali platform-platformnya gitu ya sudah banyak sekali modul-modulnya yang kita mungkin akan lebih banyak fokus terkait tentang programmingnya atau bagaimana cara membuat firmware-nya gitu ya. Jadinya sangat-sangat revolusioner ya untuk saat ini gitu ya. Ya tadi saya sudah menyebut istilah IoT sebenarnya gitu ya. Jadinya IoT ini sebenarnya apa sih gitu ya? Kok semua orang sekarang membicarakan tentang IoT gitu ya? Jadinya IoT itu sederhananya gitu ya adalah kapasitas yang teman-teman itu berikan kepada suatu objek atau things gitu ya. Sehingga objek tersebut bisa terkoneksi ke jaringan internet gitu ya. Nah, ketika objek tersebut bisa terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan pengiriman data atau pertukaran data, entah itu mengirim data sensor atau mengkontrol sesuatu dari jarak jauh gitu ya, atau mungkin menambahkan berbagai apa namanya berbagai algoritma cerdas yang teman-teman tanam misalkan di suatu server misalkan itu juga memungkinkan gitu ya.
Jadinya IoT ini adalah kemampuan yang teman-teman berikan ke satu objek untuk memang membuat si objek ini bisa berkomunikasi lewat jaringan internet gitu ya. Dan untuk membangun IoT solution ini gitu ya, sebenarnya kalau kita bedah lebih detail gitu ya, dia itu melibatkan banyak sekali cabang keilmuan. Dan saya rasa juga ini menjadi challenging juga ya. Menjadi challenge bagi rekan-rekan yang baru pertama kali ingin mempelajari gitu ya. Kadang-kadang kita bingung. Kita mau mulai belajar dari mana? Atau apakah background keilmuan saya saat ini sudah mensupport saya untuk masuk ke environment IoT apa belum gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya, kita sebenarnya bisa mengkajinya atau melihatnya dari arsitektur IoT sendiri, gitu ya. Jadinya kalau kita melihat dari arsitektur IoT ini sendiri, rekan-rekan, biasanya kita bagi menjadi 4 layer, gitu ya. Ada nanti teman-teman sebut sebagai sensing layer, di mana di layer ini di sini itu banyak rekan-rekan yang bekerja mungkin atau memahami dunia-dunia elektronik gitu ya, atau memahami cara kerja sensor, cara kerja microcontroller atau microprosesor, itu biasanya bekerja di layer ini gitu ya. Nah, ini adalah sensing layernya. Ada juga network layer gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang memahami jaringan komputer misalkan atau dunia wireless gitu atau mungkin jenis konektivitas yang lain. Nah, teman-teman sebenarnya sudah berada di layer kedua ini gitu ya. Dan layer ketiga misalkan kita sebut sebagai data processing layer gitu ya. Di sini nanti teman-teman banyak akan berbicara terkait tentang cloud computing gitu ya. Terus mungkin bagaimana menginstal suatu database gitu ya, membuat suatu backend gitu ya, atau membuat suatu algoritma cerdas gitu. Nah, teman-teman akan berada pada layer ketiga ini gitu ya. Dan terakhir mungkin adalah application layer, yaitu kalau kita berbicara suatu data visualization misalkan gitu ya, untuk menampilkan data-data gitu ya supaya lebih gampang dibaca, supaya lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, kita akan berbicara di application layer ini. Nah, kalau kita melihat gitu ya dari keempat layer ini, saya yakin saat ini teman-teman sudah bisa memapping ya. Sekarang background keilmuan teman-teman sekarang berada di posisi mana? Apakah teman-teman lebih condong untuk pengembangan software gitu ya? Nah, itu juga adalah bagian atau knowledge basic yang harus teman-teman ketahui juga ternyata gitu ya. Karena di IoT kita juga berbicara terkait tentang software gitu ya. Atau sekarang teman-teman senang terkait tentang komponen-komponen elektronik gitu ya, sensor-sensor. Nah, ini juga adalah bagian dari knowledge yang diperlukan memang di bagian sensing layer. Atau teman-teman suka cloud computing gitu ya, atau suka dunia-dunia communication seperti wireless gitu ya, atau jaringan komputer. Nah, ternyata itu juga adalah bagian dari environment atau IoT arsitektur gitu ya. Jadinya memang sekali lagi untuk mengembangkan satu solusi utuh dari IoT ini gitu ya atau IoT solution ini, teman-teman bisa mulai dari berbagai jenis bidang keilmuan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya akan muncul. Nah, kalau saya hanya memiliki salah satu dari kemampuan-kemampuan tadi, apakah bisa saya mengembangkan IoT solution itu sendiri gitu ya? Atau memang harus bersama tim yang besar gitu ya. Ada yang paham electronics, ada yang paham back end misalkan, front end dan lain gitu ya. Nah, teman-teman juga tidak perlu takut sebenarnya saat ini gitu ya. Jadinya untuk saat ini gitu ya, ketika teman-teman mungkin ada yang lebih suka main elektroniknya gitu ya, teman-teman juga bisa fokusin bagian itu gitu ya. Sementara untuk bagian dashboard misalkan atau bagian back end-nya ya teman-teman
bisa menggunakan IoT platform misalkan gitu ya untuk menampilkan hasil pengukurannya misalkan atau menyimpan datanya gitu ya. IoT platform ini juga sekarang banyak ya, dan di expert juga pasti kita akan mempelajari berbagai jenis IoT platform untuk menampilkan datanya gitu ya. Bisa menggunakan misalkan apa namanya ThingSpeak misalkan, ada juga yang menggunakan ThingsBoard gitu ya. Ada yang menggunakan mungkin Node-RED atau Grafana dan lain-lain. Jadinya itu juga nanti akan kita pelajari juga kalau di expert ini gitu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat dari kemampuan atau arsitektur untuk membuat IoT solution ini, kita juga perlu juga nih melihat dari potensial marketnya gitu ya. Sebenarnya potensi ke depan ini untuk IoT seperti apa sih gitu ya. Nah, ini juga tentunya akan sebagai salah satu motivasi kita sebelum kita terjun ke suatu bidang gitu ya. Mungkin selain motivasinya memang karena senang di bidang itu gitu ya, kita juga bisa melihat dari potensi marketnya. Dan ternyata kalau teman-teman perhatikan dari IoT Analytics mengeluarkan data gitu ya, bahwa ternyata kebutuhan IoT itu secara global itu terus meningkat nih, gitu ya. Ini trennya selalu positif. Ini artinya apa gitu ya? Bahwa ketika suatu teknologi dibutuhkan oleh pasar gitu ya, maka harus ada dong yang mensuplainya gitu ya. Bahkan kalau kita ingin mensuplai gitu ya, pasti kita memerlukan resources human yang paham terkait tentang teknologi ini tentunya. Yang artinya ya ini adalah angin segar ya bagi rekan-rekan yang memang ingin berkarir di bidang ini gitu ya. Bahwa di sini di grafik ini juga sudah menggambarkan bahwa orang-orang yang memahami terkait tentang IoT solution ini gitu ya akan terus dibutuhkan di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Oke. Nah, terkait tentang implementasinya gitu ya, saya rasa juga rekan-rekan juga sudah sadar atau tidak sadar juga sudah merasakan atau bahkan menggunakan IoT devices itu sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara mungkin smart city gitu, mungkin alat-alat untuk tracking posisi bus misalkan, atau posisi kereta misalkan, atau mungkin eh, alat-alat monitoring yang ada di public sector, seperti mungkin alat monitoring untuk polusi udara gitu ya, atau mungkin apa namanya etilang gitu ya, atau mungkin alat-alat untuk memonitoring limbah perkotaan gitu ya. Nah, itu semua adalah implementasi dari IoT di bidang smart city ini gitu ya. Nah, begitu juga mungkin bidang-bidang yang lain seperti di eh, farming, smart farming gitu ya. Nah, teman-teman juga eh, pasti mengetahui ya di Indonesia ini banyak sekali startup-startup atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memulai bisnis mereka atau menyasar target smart farming ini gitu ya. Ada yang menyasar mungkin alat-alat monitoring untuk greenhouse gitu ya, atau alat-alat pemberi pakan gitu ya, atau mungkin alat-alat monitoring unsur hara tanah dan lain-lain. Itu juga merupakan implementasi dari IoT solution di bidang smart farming ini gitu ya. Atau mungkin rekan-rekan ingin fokus terkait tentang industri gitu ya. Nah, tentunya di industri juga yang memang salah satu sektor yang selalu memanfaatkan alat-alat automation, IoT juga menjadi bagian penting dari terciptanya industri 4.0 juga gitu ya. Karena salah satu pilar yang menjadikan tercapainya revolusi 4.0 itu adalah IoT gitu ya, karena kedepannya mesin itu harus bisa berkomunikasi dengan mesin yang lain gitu ya, yang artinya memang IoT ini adalah salah satu teknologi yang akan banyak sekali diserap di berbagai bidang termasuk smart industry tadi gitu ya.
Oke, nah selain itu juga sebenarnya apa sih sebenarnya manfaat gitu ya ketika suatu sektor atau suatu bidang itu bisa memanfaatkan IoT ini gitu ya. Benefitnya apa sih gitu ya? Rekan-rekan bisa membayangkan sih gitu ya. Ketika teman-teman bisa memonitoring suatu hal atau bahkan mengkontrol suatu hal gitu ya, pasti banyak perubahan atau banyak improvement yang akan bisa dilakukan gitu ya. Bayangkan saja misalkan hal yang paling sederhana misalkan gitu ya. Kita misalkan memonitoring apa namanya temperatur atau humidity misalkan di suatu eh, apa namanya eh, greenhouse misalkan gitu ya. Nah, dengan cara teman-teman bisa memonitoring temperatur atau humidity di suatu greenhouse, maka teman-teman tentunya akan apa namanya bisa mengontrol gitu ya atau memanipulasi parameter-parameter di sana yang penting untuk termonitor tadi gitu ya, yang mempengaruhi sekali mungkin pertumbuhan dari tumbuhan-tumbuhan yang teman-teman taruh di greenhouse itu gitu ya. Nah, ini juga tentunya dengan data-data yang teman-teman kumpulkan tadi gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan data-data itu untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita membuat suatu keputusan kan based on apa ya? Based on perkiraan gitu ya. Tetapi dengan adanya IoT devices ini gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan banyak data. Dari data itu teman-teman bisa olah sehingga dengan data teman-teman bisa mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Dan pada akhirnya ya tentunya akan berimbas kalau di dunia usaha ya terkait tentang cost efisiensi gitu ya, terkait tentang margin yang lebih baik gitu ya dan lain-lain. Jadinya benefit mengimplementasikan IoT ini sebenarnya banyak sekali gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga dari data yang diberikan oleh eh, McKinsey gitu ya, salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang konsultan gitu ya. Dia juga mengatakan bahwa memang implementasi IoT di Indonesia, spesifiknya di Indonesia gitu ya, itu akan meningkatkan GDP gitu ya. Nah, ini di sektor-sektor apa saja juga ada datanya nih. Yang paling tinggi memang penerapannya untuk saat ini di sektor manufacturing gitu ya, di bagian operasionalnya gitu ya. Jadinya banyak sekali IoT devices memang yang mulai diterapkan di sektor manufacturing ini ya, khususnya untuk alat-alat operasional. Karena tadi itu ya bisa mengefisiensikan banyak sekali proses yang terjadi di sana gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya adalah ketika kita ingin mendalami bidang IoT ini gitu ya. Apa aja sih kebutuhan yang harus kita ketahui gitu ya secara lebih detailnya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memulai mempelajari IoT ini dari dua apa namanya? Dari dua sudut pandang besar lah atau dari dua pembagian gitu ya. Teman-teman bisa memulai dari seorang embedded software developer gitu ya, yang biasanya kalau di sini itu orang yang memahami electronics gitu ya atau perangkat-perangkat keras gitu ya. Nah, teman-teman perlu mempelajari seperti beberapa bahasa pemrograman gitu ya. Contohnya mungkin bahasa C gitu ya, bahasa C++ atau bahasa Python. Ini juga masih akan dipakai nih di bagi seorang IoT embedded software developer ini gitu ya. Selain bahasa pemrograman itu, teman-teman juga harus mempelajari berbagai konsep gitu ya. Contohnya mungkin konsep dari wireless communication gitu ya, atau konsep dari apa namanya cloud computing gitu ya. Secara konsep teman-teman juga harus tahu karena nanti orang embedded software developer juga akan berdiskusi banyak ya dengan teman-teman dari software engineer misalkan. Maka konsep-konsep itu juga teman-teman harus tahu. Terus teman-teman juga perlu mempelajari berbagai jenis
microcontrollers gitu ya atau development board tadi gitu ya. Kita bisa memulai belajar dari Arduino Uno misalkan gitu ya atau ESP32 tadi gitu ya atau STM32, Raspberry Pi gitu ya, Orange Pi dan lain-lain. Ini banyak juga pilihannya dan untuk mengaksesnya untuk mendapatkannya juga banyak sekali ya di Play Store di apa namanya di online shop lah teman-teman bisa dapatkan itu gitu ya. Terus teman-teman juga harus mempelajari berbagai cara untuk mengkoneksikan development board ini gitu ya. Melalui fitur-fitur kayak ADC gitu ya, atau WiFi, atau mungkin BLE gitu ya, atau PWM, I2C dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal basic yang teman-teman bisa ikuti sebenarnya ketika teman-teman ingin memulai karir sebagai IoT engineer, khususnya memulai dari seorang IoT embedded software developer gitu ya. Atau ada juga rekan-rekan yang lebih senang terkait tentang software engineer gitu ya. Nah, teman-teman bisa memulai sebagai IoT application developer ini gitu ya. Karena IoT application developer ini gitu ya, eh, job desk-nya ya tentunya lebih banyak terkait pengembangan layer 3 layer 4 tadi ya, atau processing sama application tadi ya. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan mempelajari bahasa pemrograman seperti mungkin Python, JavaScript, misalkan Java gitu ya. Itu adalah bahasa pemrograman basic yang teman-teman perlu ketahui gitu ya. Seiring perkembangannya juga muncul berbagai jenis framework misalkan gitu ya. Ada framework untuk front end misalkan atau untuk back end gitu ya atau bahkan sampai level mobile gitu ya, mobile apps teknologi gitu ya. Nah, itu juga adalah hal-hal yang perlu teman-teman siapkan juga gitu ya. Selain tools-tools tadi gitu ya, teman-teman juga harus memahami juga nih konsep-konsep gitu ya. Seperti konsep wireless teknologi gitu ya. Nah, itu juga perlu teman-teman ketahui juga karena walaupun teman-teman ngodingnya misalkan membuat softwarenya nanti gitu ya, tetapi ketika teman-teman ingin berkomunikasi dengan eh, orang embedded system gitu ya, ketika ingin pengiriman data ya teman-teman juga harus setidaknya mengetahui konsep-konsep protokol-protokol pengiriman data gitu ya. Seperti mungkin nanti HTTP, ada MQTT gitu ya atau mungkin nanti wireless teknologi kayak LoRa gitu ya itu perlu teman-teman sedikit ketahui gitu ya. Jadinya kalau teman-teman ikuti roadmap ini sebenarnya sudah bisa teman-teman gunakan untuk apa namanya membimbing teman-teman menjadi seorang IoT engineer gitu ya. Oke. Kalau kita lihat ya sebenarnya stack-stacknya atau bidang-bidangnya atau tools-toolsnya untuk mempelajari ini begitu banyak gitu ya. Kadang-kadang ya seperti yang saya katakan tadi, saking banyaknya itu membuat teman-teman pusing mau memulai dari mana gitu ya. Nah, ini ada sedikit tips saja ya dari saya ala Sonson gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa juga memulai suatu karir menjadi IoT engineer gitu ya dengan cara ya coba teman-teman buat saja atau cari saja suatu case sederhana gitu ya atau teman-teman bisa buat simple-simple project lah gitu ya seperti alat-alat untuk apa namanya mematikan lampu jarak jauh misalkan gitu ya atau mungkin mengukur temperatur ruangan kosan misalkan. Nah, project-project simpel itu teman-teman bisa juga lakukan gitu ya. Nanti dengan seiring perkembangan ya teman-teman pasti akan mendapatkan masalah dan teman-teman akan belajar dari permasalahan itu gitu ya. Atau mungkin lebih menariknya teman-teman mengikuti workshop-workshop seperti ini atau mungkin kalau mau lebih efektif lagi teman-teman ikut ke dalam suatu bootcamp gitu ya. Contohnya di expert misalkan agar teman-teman bisa mendapatkan proses belajarnya berdasarkan kurikulum yang sudah memang diriset sebelumnya oleh tim expert misalkan sehingga teman-teman bisa lebih cepat, lebih accelerate ketika ingin membelajar terkait tentang
dunia IoT ini. Terus selain itu juga teman-teman coba terkoneksi juga ya dengan grup-grup gitu ya, grup-grup yang memang mempelajari terkait tentang IoT atau membahas tentang IoT ini gitu ya. Terus mungkin teman-teman coba dapat sertifikat gitu ya, sertifikat dari suatu program gitu ya. Ini adalah salah satu ini juga ya, apa namanya? Salah satu senjata teman-teman. Misalkan ketika teman-teman mungkin ingin apply suatu pekerjaan di bidang itu, teman-teman sudah memiliki semacam pengakuan gitu ya. Baik pengakuan mungkin melalui lembaga kursus atau mungkin pengakuan dari sertifikat misalkan yang di level misalkan nasional gitu ya. Itu juga teman-teman bisa lakukan. Selain itu juga teman-teman juga bisa ini ya men-sharing gitu ya. Ketika teman-teman mendapatkan satu informasi yang menarik gitu ya terkait tentang IoT, teman-teman jangan ragu untuk berbagi ilmu tersebut ke rekan-rekan gitu ya. Nah, ketika teman-teman berbagi, biasanya teman-teman memverifikasi apakah teman-teman itu benar-benar paham atau benar-benar hafal gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk sharing tadi gitu ya. Dan terakhir mungkin kalau teman-teman masih mahasiswa gitu ya, sekarang banyak sekali program magang gitu ya. Cobalah cari tempat magang kalau bisa gitu ya, sesuai dengan eh, profesi yang diinginkan di masa depan. Contohnya IoT engineer ini gitu ya, ke suatu perusahaan atau company yang memang bergerak di bidang tersebut gitu ya. Nah, dengan tips-tips ini saya rasa ini adalah tips yang eh, menarik yang teman-teman bisa ikuti kalau memang tertarik menjadi seorang IoT engineer gitu ya. Oke, nah ini mungkin sedikit saja gitu ya. Ini adalah apa namanya live codingnya. Nah, di sini saya mendapatkan satu naskah. Nah, ini naskah penelitian dari mana ya? Nanti teman-teman bisa akses juga naskah ini. Di dalam naskah paper ini gitu ya, ada rekan kita mencoba membuat kandang pintar katanya di sini berbasis IoT gitu ya. Di mana ketika dia ingin mendevelop alat ini, ternyata kalau di sini ada beberapa parameter yang perlu dia monitoring gitu ya. Contohnya dia ingin memonitoring temperatur apa namanya kandangnya gitu ya. Terus humidity kandangnya. Mereka ingin monitoring. Nah, selain itu dalam sistem ini juga dia itu ingin bisa mengendalikan beberapa jenis aktuator, bisa ingin mengendalikan lampunya gitu ya. Dia juga pengen mengendalikan kipas yang ada di kandang ini gitu ya. Jadinya solusinya ini lumayan kompleks sebenarnya gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini tentunya ini bisa teman-teman lakukan secara cepat sebenarnya untuk membangun solusi-solusi semacam ini gitu ya. Nah, di case yang akan kita selesaikan ini, di sini saya akan nanti mencontohkan untuk melakukan pertukaran datanya itu menggunakan salah satu protokol yang populer lah digunakan di IoT gitu ya. Namanya itu adalah MQTT protokol gitu ya. Nanti di mana kita akan membuat suatu devices IoT di mana devices ini akan mengambil data temperatur dan humidity tadi gitu ya. Data tadi itu nanti akan kita kirimkan gitu ya ke suatu apps gitu ya atau ke suatu dashboard biar kita tampilkan nanti di HP kita gitu ya. Nah, selain itu juga nanti kita akan coba juga ya mengontrol misalkan lampu atau kipas tadi ya yang ada di kandang tersebut gitu ya melalui apps itu. Nah, ini yang akan kita coba selesaikan di malam hari ini gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya, di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan satu tools untuk mempermudah kita. Kebetulan di salah satu bootcamp tekad di salah satu bootcamp expert gitu ya. Nah, di sini kita memiliki library sendiri. Kita bikin library-nya sendiri gitu ya untuk mempermudah kita. Nama library-nya adalah Expert PubSub gitu ya. Nah, ini nanti library yang akan saya gunakan untuk mempermudah kita membangun infrastruktur pengiriman datanya gitu ya, yaitu protokol MQTT tadi gitu ya.
Nah, selain itu juga nanti saya akan menggunakan salah satu library untuk membantu saya membaca sensor ini gitu ya, yaitu namanya dht.h. Ini adalah library yang akan saya gunakan nanti untuk mendapatkan nilai temperatur humidity tadi gitu ya. Hasilnya nanti kita akan kirimkan dengan library namanya expertpubsub.h ini gitu ya. Nah, untuk membangunnya seperti apa? Nah, oke. Pertama tentunya teman-teman harus menyiapkan perangkat kerasnya. Nah, gitu ya. Nah, kebetulan saya juga sudah menyiapkan perangkat kerasnya di meja saya. Saya akan coba tunjukkan. Wait minute. Ya, oops. Wait minute ya. Kamera. Nah, ini ada ESP32 yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan pembacaan sensor dan pengiriman data ya. Di mana sekali lagi ESP32 ini adalah deployment board yang sudah memiliki modul Wi-Fi sehingga nanti saya akan bisa gunakan dia untuk terkoneksi ke jaringan Wi-Fi yang ada di ruangan saya gitu ya. Nah, selain itu juga di sini ada sensor karena tadi kita membutuhkan membaca sensor temperatur dan humidity. Saya akan menggunakan sensor namanya DHT. Dan kebetulan keluarannya nanti sensor ini adalah nilai temperatur dan humidity, gitu ya. Terus nanti karena kita perlu untuk mengontrol namanya kipas tadi ya dan lampu, gitu ya. Saya akan wakili dulu dengan LED. Nanti LED ini bisa kita kendalikan jarak jauh, kapan dia on, kapan dia off, gitu ya. Sekaligus data temperatur dan humidity ini bisa nanti kita kirimkan ke suatu apps kita gitu ya atau suatu dashboard kita gitu ya. Ya, oke. Nah, di sini selain teman-teman membutuhkan hardware-nya gitu ya yang sebelah kanan ini, kita memerlukan Arduino IDE tempat kita mengedit atau membuat atau menyusun perintah kita. Nah, yang perintah ini nanti akan dieksekusi oleh si microcontroller ini gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan rangkai dulu gitu ya sensor ini. Oke, kita coba hubungkan aja gitu ya. Ya, oke, kita hubungkan secara cepat aja ya. Oke. Nah, ini secara elektronik kita hubungkan sensornya gitu ya. Kita juga hubungkan lampu-lampunya yang akan kita kendalikan misalkan atau LED yang akan kita kendalikan gitu ya. Kita hubungkan cepat aja. Oke ya. Nah, ini secara elektronisnya sesederhana inilah gitu ya. Oke. Nah, setelah teman-teman berhasil mengkoneksikan komponen sensor gitu ya dan LED yang teman-teman kendalikan, selanjutnya teman-teman bisa membuat perintahnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk menulis perintahnya kita bisa menggunakan salah satunya Arduino IDE seperti ini gitu ya. Nah, langsung saja tadi saya untuk mempermudah kita, saya sudah menyiapkan library tadi ya. Nah, ini nama library-nya adalah Expert PubSub Client yang kita gunakan untuk melakukan pengiriman data nanti. Sementara dht.h ini adalah library yang kita gunakan untuk mengakses si sensor ini. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu gitu ya. Di sini adalah tipe atau pin yang saya gunakan untuk mengakses sensor ini. Kebetulan di sini saya menggunakan kaki 19, jadinya saya di sini tuliskan 12, 19 sorry. Dan tipe sensornya saya gunakan DHT22 gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, saya juga mengendalikan lampu LED ini gitu ya. Di sini saya gunakan kaki 22 sama 23 gitu ya. Nanti kita bisa kontrol kaki 22 dan 23 ini untuk menyalakan si LED ini gitu ya. Karena tadi kita ingin mengirimkan data ke internet gitu ya, maka saya akan
koneksikan ESP32 ini ke jaringan internet yang ada di ruangan saya, gitu ya. Nah, kebetulan nama router atau nama WiFi yang ada di ruangan saya itu ada namanya Sony Alpha. Oke, yang ini saya akan koneksikan ke Sony Alpha ini, gitu ya. Terus passwordnya Sonson 123, gitu ya. Nah, terus untuk jaringannya, untuk protokol pengiriman datanya, tadi kita akan menggunakan MQTT, ya gitu ya. Nah, ini. Nah, di mana nanti perangkat ini akan akan saya koneksikan ke suatu broker MQTT namanya imqx.io gitu ya. Dan saya akan mengirimkan data-datanya seperti temperatur dan humidity itu melalui topik-topik ini, gitu ya. Nah, selain itu juga nanti saya akan bikin suatu topik untuk menyalakan nanti ya lampu ini gitu ya, atau kipasnya, atau dalam konteks ini masih pakai LED ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Pertama yang harus kita lakukan biasanya kita definisikan atau inisialisasi ya, gitu ya. Kita inisialisasi penggunaan DHT tadi, gitu ya. Terus kita coba perintahkan si ESP ini, gitu ya, untuk connect ke WiFi, gitu ya. Nah ini ya, ini adalah perintah untuk mengkoneksikan si ESP32 ini ke WiFi, di mana WiFi yang kita gunakan tadi namanya Sony Alpha ya. Nah gitu ya, ini adalah perintahnya. Terus setelah si ESP32 ini connect, kita akan koneksikan dia juga ke broker, gitu ya. Nah seperti ini, gitu ya. Nah setelah dia connect ke broker, selanjutnya kita perintahkan si ESP32 ini gitu ya untuk membaca nilai sensornya sekaligus melakukan pengiriman data gitu ya. Nah, caranya seperti ini ya. Ini saya sudah siapkan source code-nya. Nah, gitu ya. Di sini cuma saya menulis suatu perintah ya. Kita ngecek dulu koneksinya ke broker gitu ya. Kalau si ESP ini masih gagal atau belum terkonek ke broker, maka kita minta dia connect ke broker gitu ya. Setelah dia berhasil connect, maka dia akan mensubscribe suatu topik gitu ya. Namanya topik 3, topik 4. Tetapi ketika si ESP ini dalam kondisi sudah connect ke broker gitu ya, maka yang akan kita lakukan, kita nunggu nih, ada nggak data yang dikirimkan oleh klien gitu ya untuk menyalakan LED misalkan kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan ini gitu ya. Atau ini juga sama, ada nggak data yang masuk untuk menyalakan si kipas tadi gitu ya. Nah, kita menggunakan source code ini gitu ya. Terus selain kita menunggu perintah untuk menyalakan ini gitu ya, kita juga bisa melakukan pengiriman data gitu ya. Dalam hal ini saya coba ngirim data 2 detik sekali ya gitu ya. Di mana data yang akan saya kirimkan itu adalah data humidity dan data temperatur gitu ya. Nah, data itu nanti kita akan publish dia gitu ya melalui topik yang kita buat tadi di atas gitu ya. Nah, ini ya. Jadinya source code-nya sesederhana ini sebenarnya gitu ya. Intinya di sini kita ngecek apakah kita udah connect apa belum. Kalau kita sudah connect, kita nunggu perintah gitu ya untuk menyalakan lampu atau tidak. Selain itu juga kita juga melakukan pengiriman data dalam periode 2 detik sekali. Nah, setelah source code-nya siap, selanjutnya teman-teman bisa menghubungkan ESP32 ini gitu ya ke laptop. Oke. Terus kita uploadkan atau kita kirimkan data ini gitu ya atau perintah ini ke development board ini untuk bisa dieksekusi gitu ya. Kita upload dia. Oke. Nah, ini kita perlu sedikit menunggu ya proses uploadingnya. Nah, ini masih proses untuk menguploadnya ya. Oke.
Oke, sembari mungkin kita mengupload programnya, gitu ya. Saya akan buka suatu software, gitu ya. Oke, ini adalah suatu software ya. Ini namanya software IMQX gitu ya. Jadinya software ini nanti saya akan gunakan untuk menerima data dari si ESP32 ini gitu ya, atau data-data pengirian sensornya. Sekaligus juga saya bisa gunakan si MQTTX ini atau software ini untuk mengendalikan si LED ini gitu ya. Nah, idealnya sebenarnya kita biasanya menerima datanya dalam bentuk dashboard ya gitu ya. Tetapi untuk membuat dashboard ini mungkin perlu waktu gitu ya. Karena sesi Minbetcamp ini nggak terlalu panjang proses live codingnya. Jadinya saya wakili dulu dengan eh, MQTTX ini gitu ya. Cara pertama adalah saya akan mengkoneksikan MQTTX ini gitu ya ke broker yang kita gunakan tadi, gitu ya. Di mana di sini broker yang kita gunakan untuk melakukan pengiriman data namanya broker imqx.io. Nah, otomatis ini akan saya koneksikan juga software ini ke broker yang sama, gitu ya. Kita namakan dulu kliennya Expert. Nah, ya inilah, gitu ya. Terus kita melakukan koneksi. Ya, oke. Nah, sekarang si MQTTX ini sudah berhasil connect ke broker yang sama dengan ESP32 gitu ya. Tinggal kita tunggu aja nih ESP32-nya selesai untuk diprogram dulu ya. Nah, nanti setelah program ini berhasil diupload dan dijalankan di ESP32, nah, kita bisa menerima data yang dikirim oleh ESP32 ini gitu ya. Dengan cara mensubscribe topik yang digunakan oleh SP32 ini untuk mengirimkan data gitu ya. Nah, kita sekarang persiapan aja ya, kita subscribe gitu ya. Kita mau ambil data temperatur gitu ya. Katakan di sini subscribe data temperatur, confirm, oke. Terus kita subscribe juga data humidity. Oke ya. Oke. Ntar, oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Saya clear dulu ya. Oke, sekarang si ini gitu ya, IMQX ini gitu ya, dia sudah mensubscribe topik tadi gitu ya. Nah, selain itu berarti sekarang data dari ESP32 ini sudah bisa kita dapatkan nih gitu ya. Nah, ini kayak program sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat ya, kita mendapatkan nilai temperaturnya dan humidity-nya. Humidity sebesar 75% gitu ya. Sementara temperaturnya sebesar sekitar 27 di sini katanya ya. Nah, itu bisa kita dapatkan nilainya dari CSP ini gitu ya. Selain itu juga tadi kita bisa mengontrol si lampu ini gitu ya secara jarak jauh gitu ya. Katakan saya ingin mengontrol lampu warna merah ya. Nah, kita coba lihat dulu ya. Lampu warna merah gitu ya. Lampu warna merah ini menggunakan topik atau saluran tadi namanya adalah lem gitu ya, lampu gitu ya. Berarti saya bisa mengontrol sekarang merah ini gitu ya. Saya melalui topik namanya expert data slash lem ini gitu ya. Saya kirimkan dia itu perintah untuk menyala atau angka satu gitu ya. Nah, kita coba kirimkan. Nah, ini lampu merah sekarang menyala gitu ya. Nah, ini ya. Sekarang lampu merahnya saya matikan gitu ya. Nah, mati. Sekarang yang ingin saya kontrol adalah yang kuning gitu ya atau yang pen ini gitu ya. Nah, maka kita ngirim datanya ke pen gitu ya. Nah, ini lagi proses upload ya tadi itu ya. Kita tunggu aja ya program yang terbaru. Nah, sekarang saya ingin mengontrol lampu yang kuning gitu ya. Oke, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan apa namanya mengirimkan data ke yang kuning pen gitu ya. Nah, ini nyala nih.
Nah, atau sekarang saya matikan lagi yang kuning, gitu ya. Nah, kita tunggu ya. Dia belum. Oke. Nah, seperti itu. Kita nyalakan lampu yang merah juga. Nah, dua-duanya sekarang nyala, gitu ya. Nah, itu sedikit rekan-rekan, gitu ya. Bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan pengiriman data, gitu ya. Entah itu nanti data apapun bentuk sensornya, dan teman-teman juga bisa mengendalikan suatu aktuator, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, gitu ya, solusi untuk kandang ayam berbasis IoT ini secara sederhana kita sudah juga membuatnya ya sesuai dengan skenario yang tadi. Kalau teman-teman perhatikan walaupun secara teoritikal rekan-rekan itu memerlukan berbagai jenis keilmuan gitu ya. Tetapi karena sekarang zamannya sudah banyak platform-platform gitu ya, open source gitu ya, atau mungkin development boardnya, atau mungkin platform IoT-nya gitu ya. Nah itu akan membuat teman-teman lebih gampang untuk membuat suatu solusi IoT gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan mungkin tadi kita hanya butuh sekitar 30 menit ya atau bahkan kurang ya untuk membangun suatu solusi IoT kandang ayam pintar berbasis IoT gitu ya. Nah, itu aja mungkin perkenalan IoT gitu ya. Tentunya selain case sederhana ini gitu ya, teman-teman juga masih bisa mengeksplor banyak sekali hal terkait tentang IoT gitu ya. Mungkin seperti itu aja Mas Bel. Saya kembalikan dulu ke Mas Bel gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Sony atas penyampaian materi dan juga insight tentang pengenalan IoT yang sangat-sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mas Sony ya. Mungkin boleh dikasih reaction lah ya, reaction tepuk tangan gitu biar meramaikan Zoom pada malam hari ini. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya tadi sudah disampaikan tentang pengenalan IoT, lalu IoT itu apa dan IoT ini seberapa penting dan juga seberapa pengaruh di dunia kehidupan terutama di dunia kerja saat ini dan tadi juga sudah di-spill ya untuk praktek sedikit-sedikit gitu tentang codingnya dan ya aku yakin teman-teman di sini makin-makin apa ya, istilahnya penasaran dan pengen tahu lebih dalam ternyata dunia IT itu sangat-sangat apa ya semendalam itu gitu seluas itu gitu karena memangnya uh, perlu kita melek juga ya teman-teman sekarang memang perkembangan teknologi dan digital sangat-sangat luar biasa dan memang kita sebagai manusia juga terutama sebagai pemuda lah ya yang apa ya istilahnya masih mau nyari peluang kerja itu kita harus melek gitu dan adaptif terhadap perubahan tersebut. Nah ini seperti apa Mbak Gini juga ya. Ya dunia itu sebenarnya seru tapi liar. Iya liar. Aduh pokoknya semangat teman-teman. Aku yakin di sini teman-teman makin penasaran. Nah karena di sini tadi udah di-spill nih mengenai apa namanya mengenai apa dasar-dasar dan juga pengenalan IoT. Nah, aku yakin teman-teman di sini makin penasaran. Nah, ini gimana ya cara belajar lebih dalam lagi atau kayak cara ngulik IoT ini nanti aku pengen lebih mahir nih di IoT. Nah, teman-teman jangan khawatir karena sambil menunggu nih Mas Sony, mungkin Mas Sony mau rehat dulu atau mau minum-minum atau mau ngemil dulu ya sambil menunggu karena aku yakin Mas Sony juga kalau kita lanjut ke Q&A session agak-agak ini ya mungkin mau rehat dulu gitu ya. Nah, sambil nunggu aku ada informasi yang sangat-sangat menarik nih. Aku panggil saja dari salah satu tim expert kita, yaitu ada Mbak Tami. Halo Mbak Tami, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak. Oke, nih Mbak Tami udah ready. Sinyalnya kurang bagus, suaranya putus-putus. Apakah iya teman-teman? Mohon maaf ya kalau semisal putus-putus. Apakah masih putus-putus sekarang? Oke, agak nge-lag ya. Oh iya, oke. Ini yang lag aku atau Mas Iqbal nih? Tapi di aku lancar sih suara ini. Oh iya, Enggak. mungkin mohon ini ya Mas Sony
Nah, oke Mas Doni, terima kasih banyak udah stop share. Oke, langsung saja ya, karena Mbak Tami sudah ready di sini. Mbak Tami, langsung di spill apa, ada informasi apa sih? Oke, terima kasih Mas Iqbal. Nah, sebelumnya perkenalkan nih teman-teman, ini saya Tami dari tim CRM Expert yang sebelumnya kita udah kenalan ya di WA tadi ya, gitu yang kita udah kenal banyak teman-teman dari mahasiswa, fresh graduate, bahkan yang udah eh, berpengalaman ya, yang semangat buat belajar IoT malam hari ini sampai jam setengah 9 lebih ini ya, kayak gitu. Nah, di sini mau nginformasiin juga nih, tadi kan udah diinformasikan juga sama Kak Iqbal ya tentang expert dan mungkin teman-teman yang udah tahu expert udah lama atau mungkin udah tahu dari TikTok atau mungkin dari Instagram, jangan lupa follow TikTok dan Instagram kita ya teman-teman karena banyak informasi yang akan kita share kayak gitu. Terus juga aku mau izin bagikan layar ya. Oke, sebentar. Oke, nah di Expert ID ini sebenarnya ada program apa aja sih gitu ya. Nah di Expert ini kita ada dua program nih teman-teman, namanya Mini Bootcamp dan Intensive Bootcamp. Nah bedanya apa sih Mini Bootcamp dan Intensive Bootcampnya di Expert gitu. Jadi untuk Mini Bootcamp itu jelas ya untuk malam hari ini kita kan namanya Mini Bootcamp gitu ya. Kelasnya gratis dalam satu hari gitu ya. Terus juga kita ada sesi live kelasnya. Tadi juga Kak Sony banyak menjelaskan ya. Dan kemudian juga materinya masih basic dan pengenalan. Jadi yang buat teman-teman yang masih kuliah, mungkin fresh graduate atau awalnya masih bingung tentang IoT gitu ya. Kita kenalin dulu nih dasar-dasarnya seperti apa tentang IoT kayak gitu. Terus juga ini mungkin teman-teman yang tertarik ikut mini bootcamp malam hari ini pengen dapat sertifikat, tenang aja ya teman-teman, malam hari ini tetap akan ada sertifikat. Jangan lupa nanti presensinya akan kita share dan pastinya teman-teman wajib untuk mengikuti sesi mini bootcamp ini dari awal sampai akhir ya untuk bisa dapat sertifikatnya sebagai partisipan untuk kehadiran malam hari ini, bukti kehadirannya kayak gitu. Nah, pastinya juga teman-teman saya juga akan share untuk rekaman kelasnya gitu. Nanti teman-teman kalau after kelas ini jangan langsung live ya teman-teman karena akan banyak informasi yang akan saya informasikan lebih lanjut kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang kayak kalau cuma belajar mini bootcamp aja, terus mungkin tadi Kak Sony udah menjelaskan sangat profesional banget ya dasar-dasarnya dan detail banget gitu, dan pengen belajar lebih detail dan pengen bisa ahli mahir seperti Kak Sony gitu, kita ada intensif bootcamp kayak gitu. Nah, kalau di intensif bootcamp yang jelas pasti fasilitasnya lebih banyak daripada mini bootcamp. Ini juga saya udah share ya teman-teman, ada 8 kali sesi live class, kemudian juga dapat sertifikat dan sertifikatnya juga berbeda ya karena sertifikatnya di Intensive Bootcamp teman-teman itu sertifikatnya yang udah diakui atau udah berizin dari Kemnaker sebagai LPK kayak gitu. Terus juga nanti untuk Intensive Bootcamp ini kan 8 kali sesi live class ya, beda kalau malam hari ini satu kali pertemuan aja di waktu 2 jam, dan tadi juga pasti teman-teman dari awal ada iklannya terus ya kayak gitu. Nah kalau di sini Intensive Bootcamp nanti full karena kalau teman-teman apa ya, belajar kayak misalnya teman-teman lagi dengerin musik ya, kalau misalnya teman-teman berbayar atau premium kan dengerin lagunya juga full kayak gitu. Terus juga materinya lebih terstruktur karena dengan sesuai standar SKKNI ya atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia kayak gitu. Nah, ini juga sampai bawah, mungkin teman-teman bisa bantu baca juga ya, kayak terdapat sesi praktikum, akses materi, kemudian ada grup mentoring, ada bonus psychological online assessment, kayak gitu ya. Dan pastinya teman-teman nih yang misalnya fresh graduate atau masih kuliah gitu ya, membutuhkan professional branding di LinkedIn, nah di Intensive Bootcamp ini bahkan banyak banget ngebantu teman-teman semua. Nah, di sini saya akan memberikan detailnya nih di intensif bootcampnya expert gitu. Mungkin teman-teman yang lagi cari bootcamp tentang IoT mungkin, atau teman-teman yang sebenarnya udah ngikutin expert dari lama tapi masih bingung sebenarnya expert ini apa sih kayak gitu ya. Sering dapat iklannya kayak gitu ya. Nah, di sini akan saya bantu jelasin nih intensif bootcampnya dari expert tuh fasilitasnya seperti apa kayak gitu. Dan benefitnya apa sih yang akan teman-teman dapetin, dan pastinya untuk harganya tenang aja teman-teman, untuk teman-teman yang sampai akhir nanti
nanti akan ada informasi tambahan khusus, jadi akan ada harga khusus nih buat teman-teman yang ikut mini bootcamp hari ini. Karena mini bootcamp ini itu termasuk menjadi kelas pertemuan ke-0-nya kita kayak gitu. Karena nanti kalau teman-teman lanjut ke intensive bootcampnya, teman-teman bisa dapat 8 kali seksinya atau next ada pertemuan pertamanya kita kayak gitu. Oke, nah teman-teman mungkin di sini ya, kenapa sih mungkin teman-teman masih pengen karir apa sih gitu ya. Nah, teman-teman sedikit spoiler juga ya, kenapa teman-teman ini IoT ini menarik gitu ya. Permintaan IoT ini bakal terus meningkat ya dalam 5 tahun ke depan, karena emang IoT ini menarik banget ya teman-teman, dan bahkan di Esper sendiri bootcamp IoT ini juga bootcamp yang paling laris gitu ya teman-teman, karena memang banyak peminatnya dan proyeksi kedepannya juga menarik gitu ya, kayak kira-kira seperti data yang saya share juga gitu, kayak pendapatannya di pasar IoT itu diproyeksi mencapai 12,24 miliar US ya pada tahun 2023 ini kayak gitu, atau sekitar 168 triliun rupiah kayak gitu. Artinya kebutuhan akan IoT engineer ini juga terus meningkat ya sesuai dengan permintaan pasarnya kayak gitu. Nah, karena kalau bootcamp itu bedanya sama kuliah ya. Kalau kuliah kan kita ada range usianya, terus minimal kelulusannya SMA kayak gitu. Kalau bootcamp ini kan teman-teman bisa dari segala usia ya. Mungkin teman-teman yang masih kuliah gitu, yang udah prepare nih ke depannya, aku kayak tertarik deh buat jadi IoT engineer, atau mungkin teman yang masih lulus tapi bingung kira-kira aku nih cocok di bidang apa ya kayak gitu ya. Terus juga mungkin yang teman-teman switch karir, atau mungkin teman-teman hobi nih pengen punya smart home ya kayak gitu di bidang IoT gitu ya. Nah, bisa juga IoT ini juga hobi baru teman-teman belajar gitu, karena juga IoT ini menarik backgroundnya yang ikut di bootcampnya kita kayak gitu. Nah, untuk spoiler dikit juga, kalau teman-teman nih pengen berkarya di bidang IoT, itu kita kira-kira ada range gajinya juga itu berapa ya. Nah, itu untuk gaji pokoknya itu udah di start 7 jutaan, bahkan bisa gaji tambahannya di 6 juta. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Ada kita juga mencari datanya, ada bersumber juga kayak gitu. Nah, ini dia intensif bootcampnya Internet of Things for IoT Engineering-nya di Expert kayak gitu. Nah, bootcamp kelas terdekat kita itu ada di 14 Mei 2024 ya teman-teman. Ini kelas terdekatnya kita kayak gitu. Jadi ini kita lagi buka kelas early bird nih gitu. Dan ini juga waktunya nggak sampai 1 bulan ya. Jadi siap-siap aja, setengah bulan lagi kita udah mulai kelasnya. Dan di sini juga expert udah ada notnya kalau kita tuh sebagai lembaga pelatihan kerja yang sudah berizin dari Kemnaker kayak gitu. Untuk fasilitasnya juga atau benefitnya tuh teman-teman kita udah share. Mungkin teman-teman baru baca-baca aja. Terus juga informasinya untuk peserta umum ya yang kita iklanin gitu ya. Untuk yang basic level ini, harga peserta umumnya dari 998.000 jadinya di 499.000. Ini sudah dapat semua benefitnya ya. Jadi bukan cuma dapat 8 kali sesi atau mungkin 1 kali sesinya 499.000, bukan. Ini sudah semuanya ya. Jadi dapat 8 sesi kelasnya sampai yang project based learning-nya. Nah, ini nanti saya jelasin ya teman-teman seperti apa sih kayak 8 sesi kelasnya. Terus juga nanti akan saya bantu share-nya juga nih, trailernya tuh akan seperti apa di kelasnya kita gitu. Terus untuk apa sih manfaatnya yang bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman tuh belajar di IoT engineering-nya atau intensive bootcamp-nya expert ini gitu ya. Nah, teman-teman pastinya akan memahami dasar IoT gitu ya, dan penggunaan Arduino IDE-nya gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Sony. Kemudian juga teman-teman bisa menguasai pemrograman dasar Arduino untuk mengendalikan perangkat IoT, terus juga memiliki keahlian dalam bekerja dengan microcontroller ESP32 dan mengimplementasikan sensor. Kemudian juga teman-teman bisa memiliki keahlian dalam mengirim data menggunakan protokol MQTT dan HTTP. Tadi juga udah disebut sama Kak Sony ya tentang protokol ini. Terus yang terakhir, teman-teman akan merangkai IoT kit gitu atau IoT device-nya untuk membuat project smart housing dan smart farming. Nah, ini juga highlight ya teman-teman. Jadi kita nggak cuma dapat 8 sesi live class aja, cuma dengerin gitu terus kita ngawang gitu, enggak ya teman-teman. Tapi teman-teman itu praktikum langsung dan itu sudah ada device-nya. Nah, nanti untuk device-nya akan saya informasikan lebih lanjut kayak gitu.
Nah, kalau teman-teman misalnya udah punya device-nya, ya udah langsung aja daftar ke bootcamp-nya. Kebutuhan kita, nanti kita list kok teman-teman apa aja yang kita butuhkan. Nanti teman-teman bisa langsung praktek gitu. Ini seru banget nanti. Nanti juga akan saya kenakan juga nih tentang mentor-mentor hebat kita juga, kayak gitu. Nah, ini dia auto fasilitas atau benefitnya dari intensif bootcampnya dari Expert ID gitu ya. Ini teman-teman nih yang misalnya penasaran bootcamp tuh ngapain sih gitu ya. Fasilitasnya apa sih, bedanya apa sih, kan bisa belajar lewat YouTube ya. Jelas beda banget ya teman-teman, kalau bootcamp itu pasti pembelajarannya dibantu sama mentor ahli gitu. Terus juga teman-teman belajarnya lebih terstruktur kayak gitu. Kayak ini nih misalnya 8 kasih sesi live class gitu ya. Ini peserta akan menghadiri 8 kali live class dan berinteraksi langsung dengan mentor secara online melalui Zoom. Ini juga cukup menarik ya teman-teman karena interaktif gitu ya belajarnya. Terus juga jumlah pesertanya itu juga kita nggak sampai ratusan gini ya teman-teman, paling sampai maksimal 30 sampai 40 peserta kayak gitu. Ini juga sedikit spoiler untuk materinya. Ya kayak 8 sesi ini. Ini merupakan akses lifetime. Nah, ini nih yang menarik juga dari expert. Akses lifetime ini tuh teman-teman bisa mengakses materi atau rekaman kelas yang teman-teman bagikan ini setiap selesai pertemuan dapat diakses walaupun peserta sudah lulus dari bootcamp. Maksudnya di sini kalau misalnya 8 kali sesi kelas itu kan kita seminggu 2 kali ya. Mungkin perkiraannya kita 1 bulan selesai kelasnya ini. Tapi teman-teman bisa mengakses semua materinya itu seumur hidup gitu. Jadi misalnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan teman-teman pengen akses itu bisa banget ya teman-teman kayak gitu. Oke, nah fasilitas, nah ini juga nih yang tadi sempat saya share juga ya teman-teman, kalau misalnya di expert ini teman-teman itu sebenarnya nggak cuman mendengarin aja gitu, tapi benar-benar teman-teman tuh project ada projectnya itu yang dikerjain. Misalnya seperti Kak Lutfi Yufa Jiru ini ya, ini beliau nge-share nih pengalamannya belajar di expert di IoT ya terutama ya gitu, dan beliau nge-share di LinkedIn-nya gitu kayak misalnya kita baca bareng-bareng ya kayak hari ini saya akan berbagi pengalaman saya ini dengan kalian melalui platform ini. Nama saya Lutfi. Saya ingin menginspirasi kalian semua di bidang Internet of Things atau IoT untuk mengikuti journey saya bersama Expert ID. Saya bersemangat untuk memperluas pengetahuan saya tentang IoT melalui bootcamp ini. Dengan belajar keterampilan yang kuat ini, saya ingin meningkatkan skill saya untuk dapat berkontribusi dalam inovasi produk. Nah, ini final project-nya berbicara tentang menciptakan konsep atau simulasi Internet of Things di dalam konteks smart farming gitu. Terus dia juga thanks to kepada mentor kita ya yang luar biasa. Nanti juga akan saya kenalkan. Nah, ini juga mengajak teman-teman semua nih untuk bisa gabung di bootcampnya Export gitu. Nah, ini juga menarik ya dari postingannya Kak Lutfi. Ini juga sambil saya setel ya teman-teman kayak gimana sih mentoring kandang ayam yang hasil projectnya Kak Lutfi ya gitu. Terus juga ini menarik perhatian ya komentar-komentar seperti Kak Faris gitu ya. Dia juga keren Mas Lutfi kayak gitu ya. Benar-benar berasal dari real pains problem gitu ya. Terus juga ada temannya juga wah keren banget nih Lutfi, ada lagi kesempatan buat ikut bootcampnya gitu. Jadi Kak Lutfi ini jadi ngajak teman-temannya untuk bisa ikut bootcampnya di Esport. Nah, portofolio ini terdapat sebenarnya sehingga peserta dapat memiliki proyek yang beragam untuk dijadikan portofolio. Ini juga ngebantu ya teman-teman. Insya Allah kalau misalnya teman-teman share di LinkedIn bisa ada HR yang lagi cari untuk bisa IoT. Nah ini bisa untuk teman-teman juga nih bekal teman-teman di portofolio proyeknya gitu. Nah ini masih berjalan ya teman-teman yang di-share sama Kak Lutfi dalam monitoring kandang ayamnya. Oke, ini spoiler dikit aja ya teman-teman, agak saya cepet-cepetin biar teman-teman juga makin penasaran nih sama projectnya gitu ya, dan seperti apa kalau teman-teman belajar IoT dan dapat projectnya ini gitu. Nah, ini juga next ke benefitnya atau fasilitas.
dari expert. Nah, ini juga teman-teman mungkin yang malam hari ini sekali lagi ya teman-teman jangan khawatir, malam hari ini kita akan tetap kerjakan untuk dapat sertifikatnya gitu. Cuman memang sertifikatnya mini bootcamp dan intensive bootcamp itu ada perbedaannya teman-teman. Kalau mini bootcamp malam hari ini teman-teman akan dihitung sebagai partisipan ya kehadirannya teman-teman dalam mengikuti mini bootcamp malam hari ini. Cuman kalau teman-teman ikut intensive bootcampnya di expert, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat yang sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau dengan Kemnaker ini gitu. Dan pastinya e-sertifikatnya lebih profesional, terus juga misalnya teman-teman mau ngupload di LinkedIn itu pasti teman-teman akan lebih profesional gitu karena selain dapat misalnya kayak yang saya share ya kayak misalnya nama, sertifikat of nya itu ada penilaiannya teman-teman selama mengikuti bootcamp ini terus juga nanti ada beberapa lembar yang menyampaikan kayak proyeknya seperti apa, terus hasil proyeknya seperti apa dan ini misalnya teman-teman nih mau di-share gitu ya di link ini tuh juga akan sangat membantu teman-teman sebagai profesional brandingnya teman-teman kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya e-sertifikatnya di Intensive Bootcamp itu akan kita kirim di emailnya teman-teman tersendiri setelah bootcampnya berakhir gitu ya. Nah nanti kalau untuk mini bootcamp ini teman-teman juga note ya itu kita akan share di grup WA ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan left dari grup dulu karena informasi untuk eh, sertifikatnya akan saya share melalui grup gitu. Ini teman-teman akan search gitu ya untuk namanya dan kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Kemudian juga untuk grup mentoring dan networking ini juga untuk di intensive bootcamp ini juga menarik ya teman-teman karena di sini akan ada mentor kita juga gitu. Seperti contoh yang saya share ini ya, misalnya kayak Kak Edi ini menanyakan problemnya gitu ya, terus case-nya gitu ya, terus dibantu oleh Kak Sony ya. Nah, ini Kak Sony juga ngebantu untuk menjawab dan ini juga sistemnya lifetime ya teman-teman gitu, seumur hidup. Jadi teman-teman bisa nih konsultasi gitu misalnya dalam sesi ini dan ini juga alhamdulillah mentor-mentor kita termasuk Kak Sony ini juga aktif banget nih teman-teman dalam membantu pertanyaan peserta kayak gitu. Sabar banget nih kayak Kak Sony nih. Terus juga ada grup tele, expert talent community ini juga menarik ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman misalnya sudah bekerja, terus juga butuh lowongan gitu. Karena di sini kan semua batch kita ada ya gitu. Ini teman-teman misalnya butuh IoT engineer nih dalam waktu 1 minggu. Nah bisa teman-teman share di tempat kita gitu ya di grup tele ini. Insya Allah misalnya ada IoT engineer yang lagi cari kerjaan atau gimana itu bisa. Atau teman-teman nih yang misalnya lagi butuh kerjaan gitu ya. Dan di expert ini akan ada informasi mungkin dari tim expert yang lagi ada yang cari IoT engineer di perusahaan tertentu kayak gitu. Nah, di grup ini juga kita akan share seperti itu juga. Termasuk ada professional branding nih. Ini juga teman-teman bisa search gitu ya. Kalau di expert ini juga banyak teman-teman yang udah menceritakan gimana pengalamannya belajar di expert gitu. Kayak Kak Randy ini sebagai final year electrical engineer student-nya gitu ya. Dia kuliah gitu terus ikut bootcamp dan membagikan pengalamannya gitu ya dan ini professional branding ini jadi kenal sama mentor-mentor kita gitu loh kayak Mas Faris kemudian Mas Ahmad Soni kayak gitu ya dan pengalamannya bisa terconnected lewat LinkedIn gitu ini juga bagus-bagus banget untuk membangun relasinya teman-teman juga ke depannya kayak gitu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu teman-teman semua ya. Sebenarnya 8 kali sesi live class, terus siapa yang ngajar di expert ini siapa aja, terus apa backgroundnya kayak gitu. Nah, teman-teman di expert ini kita kenalan ya sama mentor-mentor ahli kita gitu. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada Kak Arif Nur, tapi ini Kak Arif Nur ada di advance level ya. Kalau teman-teman pengen ada base program, nanti bisa langsung informasi aja ya. Itu bisa nanti ada Kak Arif Nur gitu ya, itu di Evisery. Kemudian juga Kak Ahmad Soni, ini juga Kak Ahmad Soni yang malam hari ini luar biasa udah sharing ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman kalau penasaran dengan Kak Ahmad Soni bisa cek juga di LinkedIn-nya beliau ya pengalamannya seperti apa. Dan kemudian beliau juga saat ini menjadi asisten SVP Departemen Research and Development di PT Sistem Sinergi. Kemudian juga ada Kak Faris Alimuda juga. Ini juga merupakan senior solution artis arsitek di Telkom Indonesia kayak gitu. Terus kemudian apa aja sih silabusnya selama 8 sesi kelas ini teman-teman tuh sebenarnya mau diajarin apa sih? Terus apa yang akan teman-teman dapatkan? Tadi sebenarnya udah aku share juga ya teman-teman. Nah, sebenarnya
apa sih yang teman-teman akan dapatkan gitu. Nah, untuk silabusnya, ya ini teman-teman bisa cek. Kita tuh kelasnya di malam hari ya teman-teman, karena kalau di malam hari itu kita udah apa ya? Evaluasi juga gitu ya, dan memang banyak memilih untuk di jam malam biar bisanya habis kuliah atau habis kerja itu kan udah mulai off ya gitu. Nah, itu bisa di jam-jam ini gitu. Terus juga untuk jadwalnya kita di hari Selasa dan Kamis ya teman-teman. Nah, untuk startnya itu di 14 Mei 2024 kayak gitu. Nah, untuk materinya yang pertama ini juga jadi pertanyaan teman-teman ya. Saya nggak ada dasarnya nih untuk yang IoT ini gitu kan. Terus tenang aja karena di pertemuan pertama kita itu introduction ya teman-teman, benar-benar pengalaman fundamentalnya banget gitu ya. Termasuk juga di hari Kamisnya nanti teman-teman masih di fundamental of Arduino programming. Jadi ini memang benar-benar belajarnya dari basic banget kayak gitu. Nanti untuk pertemuan ketiga kita udah di fundamental ESP32-nya, terus untuk udah mulai mengimplementasikan sensornya kayak gitu. Terus juga kemudian ke pertemuan keempatnya teman-teman sudah mengimplementasikan akuatornya. Kemudian juga yang kelima teman-teman udah di IoT platform ya, sending data with MQTT protocols-nya. Terus juga yang keenam teman-teman udah sending data di HTTP protocols-nya. Dan yang ketujuh teman-teman udah di mobile apps develop. Dan terakhir teman-teman udah bisa user manage atau for IoT mobile apps project develop ya. Jadi teman-teman udah menghasilkan project. Jadi nanti mungkin ke pertemuan 4, 5, 7 ini teman-teman udah praktikum ya dengan device kita atau IoT kit-nya gitu ya. Untuk mendevelop smart home gitu ya atau project development smart farming kayak gitu. Nah, ini juga menarik ya teman-teman untuk smart farming-nya ini gitu. Nah, sekali lagi kurikulum kita ini udah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya teman-teman gitu. Terus juga untuk tools, nah ini juga tools yang teman-teman butuhkan kalau teman-teman belajar di bootcamp kita ini sudah tertulis ya. Jadi teman-teman bisa persiapan untuk memiliki Arduino IDE-nya, kemudian juga ada simulator ESP32-nya, kemudian ya pastinya teman-teman punya Zoom ya untuk bisa kelas bareng-bareng sama kita. Kayak gitu. Nah, untuk isi simulator SP32-nya nanti juga misalnya teman-teman untuk kitnya juga akan saya informasikan ya teman-teman, kita juga menyediakan itu juga gitu. Nah, biar makin teman-teman penasaran, kita juga ada trailer bootcamp IoT kita nih. Oke, wait. Oke, ini sepertinya teman-teman tadi ada kendala untuk suara ya teman-teman. Wait, aku Bootcamp ini memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body aid. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Bootcamp ini memang kita
Benar. Nah, itu tadi gambarannya ya teman-teman mengenai Makin besar intensity intensitasnya, bootcampnya justru intensity membuat bootcampnya di expert bacaan ya. Wait. Oke. Nah, ini aku izin untuk bagikan layar kembali ya teman-teman ya. Oke, nah ini aku juga mau share nih teman-teman kalau untuk IoT kita atau intensive bootcampnya IoT ini kita sudah sampai di batch 23 ya teman-teman. Jadi udah berjalan hampir 2 tahun ini gitu. Nah ini juga ada banyak cerita selain tadi udah saya share ya teman-teman dari yang masih eh, pelajar gitu. Terus juga ada teman-teman yang udah profesional juga yang udah memberikan pengalamannya. Ini juga banyak testimoni seperti Kak Ari Indrayanti ini ya. Jadi kan sekali lagi ikut bootcamp itu menariknya teman-teman akan ketemu dengan orang yang dari berbagai background ya gitu. Jadi yang mungkin fresh graduate bisa manfaatkan ini untuk bisa kenal dengan orang-orang yang sudah seperti Kak Ari ini ya sebagai Head of Product at GoPlay gitu ya. Dia juga masih ingin belajar terus ikut bootcamp gitu ya dan memberikan testimoninya atau pengalamannya belajar di e-sport gitu ya kayak misalnya bootcamp ini sangat cocok buat mereka yang baru ingin mempelajari tentang IoT dengan menggunakan single board gitu ya atau microcontroller seperti Arduino dan memanfaatkan protokol jarak jauh yang tersedia di Indonesia. Karena diajarkannya sampai ke konsep dan bootcamp ini bisa saya manfaatkan sebagai modal membangun konfigurasi IoT lebih jauh lagi gitu. Dan ini juga selama saya menjadi tim di Expert ini juga banyak eh, setiap batch-nya ya itu selalu ketemu dengan orang-orang hebat gitu ya yang entah dari CEO atau mungkin head atau orang-orang yang sudah sebenarnya sudah cukup lama dalam bidang IT tapi masih terus semangat belajar di bidang IoT juga kita juga nggak menutup juga buat teman-teman yang itu fresh graduate nih itu juga akan kalau kita bisa cek di grup gitu ya jadi lebih banyak menarik terus bisa kenal-kenal dengan orang-orang baru kayak gitu termasuk juga testimoni dari alumni-alumni kita nih ada Kak Chandri Irawan kemudian juga ada Kak Jumiati Mukhtar yang merupakan engineer di Respati Solusi Teknologi kemudian juga ada Kak Yudi Guntara gitu ya sebagai software engineer bahkan ada Kak Ipung Eko Suharjo yang merupakan staff shiftnya engineer at PT Minamas Laination juga gitu termasuk Kak Ipung ini juga menarik ya gitu sampai sejauh ini beliau juga udah ikut semua bootcampnya di Esport mungkin yang teman-teman udah kepo sama Esport gitu juga ada data analyze ada mungkin Flutter terus juga ada ChatGPT for digital marketing bahkan kita juga ada HRTA gitu ya di Esport semuanya sudah ada gitu dan kita juga udah lebih ini datanya belum update ya kita sebenarnya udah lebih dari 4.000 alumni peserta bootcamp sampai bulan Januari kemarin gitu. Nah, ini informasi yang menarik mau saya sampaikan nih buat teman-teman yang ikut webinar atau mini bootcamp malam hari ini. Gitu ya. Jadi teman-teman yang aktif sampai malam hari ini, yang tertarik nih buat ikut intensif bootcampnya di Edsport gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar lebih detail lagi, pengen bisa intensif lagi sama Kak Sony dan teman-temannya gitu ya teman-teman dapat spesial diskon sebesar Rp200.000 nih teman-teman. Tapi mohon maaf nih sebelumnya ya teman-teman, untuk diskon 200.000-nya ini hanya untuk 10 peserta mini bootcamp tercepat malam hari ini aja. Kayak gitu. Nah, caranya gimana teman-teman untuk bisa dapat diskon 200.000-nya ini untuk 10 pesertanya ini? Teman-teman cukup chat IoT ke nomor WA saya ya teman-teman di 089 603 300 675 gitu. Chatnya hanya IoT, nanti akan saya bantu respon nih gimana sih untuk yang tadi saya share ya kayak fasilitasnya, benefitnya, mungkin teman-teman butuh butuh sharing ya misalnya untuk persetujuan dari mama, mungkin keluarga gitu ya atau mungkin atasan teman-teman gitu ya bisa reimburse biar bisa bikin invoice gitu ya. Ini boleh banget. Nanti langsung chat ke CRM atau ke nomor WA saya di 089 603 300 675 dengan chat
IoT gitu. Nah, spesial diskon 200.000 ini jadinya saya bayar berapa sih Kak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk peserta umum ya saya jelaskan tadi ya, walaupun udah diskon itu di harga 499.000, tapi teman-teman khusus malam hari ini karena dapat potongan 200.000 rupiah, teman-teman hanya membayar di 299.000 aja. Langsung nanti saya invite di grupnya, teman-teman 14 Mei 2024, teman-teman udah bisa belajar gitu. Nanti teman-teman udah bisa koordinasi, bisa langsung kelas pertemuan pertamanya kita atau kelas pertamanya itu. Terus juga teman-teman jangan khawatir karena di 299.000 ini bukan untuk satu kali live aja ya, tapi teman-teman dapat 8 sesi live class dan dapat fasilitas detail seperti yang ada di gambar gitu. Ada sertifikatnya, kemudian juga ada kurikulumnya yang sudah SKKNI, terus juga ada psychological online assessment ini gitu ya. Terus teman-teman juga pastinya akan ngebangun professional brandingnya teman-teman, terus juga ada grup mentoring dan networkingnya itu tadi, terus juga pastinya akses materi dan rekamannya ini seumur hidup gitu. Dan pastinya teman-teman yang paling bermanfaat, teman-teman akan dapat project based learning-nya tadi atau portofolio teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk update CV-nya atau mungkin LinkedIn-nya kayak gitu. Oke, nah ini mungkin saya mau izin untuk bantu respon chatnya ya teman-teman. Ini udah beberapa chat IoT ke saya dan ini saya waktunya kembalikan ke Kak Iqbal dan Kak Sony. Halo Kak Iqbal. Halo Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Tami sudah menyampaikan informasi yang sangat menarik ya tentang bootcamp, intensif bootcamp IoT di Expert. Dan tadi juga luar biasa teman-teman sudah ada spill tentang promo hanya yang berlaku di malam ini saja ya, di mini bootcamp ini saja dan 10 tercepat. Untuk itu langsung saja chat nomor CRM yaitu Mbak Tami dengan mengetik IoT biar bisa klaim diskonnya. Oke. Nah, teman-teman karena di sini mungkin apa namanya Mbak atau Mbak Tami sudah ini apa lagi ngebalas chat nih. Aku mau beralih lagi ke Mas Sony nih, Mas Sony. Oke, Mas Sony sepertinya sudah ready untuk memasuki sesi Q&A ya, karena aku lihat tadi udah ada beberapa ya teman-teman yang bertanya. Mohon izin untuk share screen ya sebentar teman-teman. Oke, 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 oke. Mohon maaf teman-teman, agak sedikit nge-lag ya, ada kesalahan teknis. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya, Mas Sony? Ya, sudah terlihat, Mas Bel. Oke, oke, langsung saja, Mas Sony, karena waktu kita sangat terbatas ya, kita pilih 3 pertanyaan untuk dijawab. Dan mungkin langsung aja yang pertama, boleh dari Mas Sony kalau mau memilih. Acak aja, Mas. Acak aja ya, oke. Oke, aku bantu pilihin ya. Oke, boleh nih dari Kak Fikri nih. Dari Kak Fikri. Izin bertanya, Min, apa saja sih resiko atau tantangan keamanan ketika membuat atau menjalankan sistem IoT? Contohnya seperti pada keamanan privacy dan sebagainya. Oke, menarik ya. IoT and security, guys. Jadinya memang salah satu challenge ketika nanti kita mengembangkan device IoT gitu ya. Biasanya terkait tentang isu security.
Kenapa gitu ya? Ketika teman-teman tadi membayangkan atau kita tadi melihat ya, dengan adanya kemampuan device untuk memonitoring dan kita controlling gitu ya, berarti device IoT kita sebenarnya bisa melakukan interference terhadap sistem-sistem yang existing. Katakan kalau di industri misalkan IoT devices kita hubungkan dengan suatu alat di mana alat ini bisa kita kontrol jarak jauh gitu ya. Artinya kalau secara security sistem kita tidak baik, ya tentunya orang lain yang tidak berkepentingan juga bisa memiliki kemungkinan gitu ya untuk masuk ke jaringan tersebut dan mengendalikan mesin kita gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu apa ya kekhawatirannya gitu. Cuma dalam sistem IoT ya nanti security itu banyak sekali caranya gitu ya. Kita bisa bermain dari sisi networkingnya gitu ya. Kita bisa bermain dari segi devicesnya bahkan sampai level protokolnya gitu ya. Atau kalau di OSI layer ada juga namanya layer 2, layer 3 dan lain-lain. Jadinya skenarionya banyak gitu ya. Jadinya sangat sangat dalam memang bahasan terkait tentang apa namanya security in IoT devices tadi. Tapi pertanyaannya ini saya rasa pertanyaan yang sudah sangat advance ya bagi Mas Fikri. Thank you Mas Fikri. Oke, semoga menjawab ya Mas Fikri ya untuk pertanyaannya. Dan sebelum ke pertanyaan kedua, aku mau reminder teman-teman bahwa untuk link presensi sudah di-share di room chat Zoom. Untuk itu teman-teman yang dari awal atau yang mungkin tadi bertanya-tanya di kolom chat Zoom, boleh banget langsung sekalian presensi sambil mendengarkan sesi Q&A ini. Karena kalau gak presensi nanti teman-teman gak bakal dapat insentif as partisipan di mini bootcamp. Oke, pertanyaan kedua. Oke, mungkin ini ya, aku penasaran juga nih, kan IoT ini kan berbicara tentang teknologi ya, Mas. Dan teknologi mungkin kita pandang sesuatu yang sangat canggih, yang luar biasa gitu, yang bisa membantu kehidupan atau pekerjaan manusia. Nah, dari penjelasan yang diberikan oleh Kak Sony nih, banyak sekali manfaat IoT. Nah, tapi apakah ada kekurangan dari penggunaan IoT ini? Gimana, Mas Oke. Sony? Ya, memang suatu teknologi idealnya memang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu ya. Memang udah hakikatnya memang adanya suatu teknologi ya untuk mempermudah gitu ya apa namanya pekerjaan kita di masa depan gitu ya. Tapi ini pertanyaannya menarik juga ya. Kekurangan penggunaan IoT. Ya, tentunya kekurangan penggunaan IoT ya karena tadi itu semua bisa kita IoT kan, bisa kita kontrol, bisa kita monitor gitu ya. Tentunya salah satu kekurangan di sini ya tentunya dari segi privacy tadi ya gitu ya. Mungkin saja data-data atau sistem-sistem IoT kita di masa depan ya sudah tertanam dalam setiap orang gitu. Katakan seperti itu ya. Dia itu bisa mengetahui tekanan darah kita, apa namanya detak jantung dan semuanya gitu ya. Ketika data ini tidak bisa dilindungi secara baik gitu ya, tentunya data ini bisa bocor keluar dan orang bisa memanfaatkan data ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, atau mungkin hal-hal yang kriminalitas gitu ya dari data-data hasil pengukuran devices yang terletak di alat kita orang bisa mengetahui oh ternyata si Sony gitu ya dia kayaknya alergi makan makanan seperti ini. Artinya kalau orang ingin jahat sama saya dari data itu karena dia udah tahu rekam medis saya dari devices itu, dia bisa ngerjain saya. Oh, ajakin Sony makan-makan tambahin makanan yang dia itu alergi. Nah, itu juga menjadi hal yang buruk nanti ke depannya tentunya ya. Untuk mengcounter ini kan banyak nanti akan dibangun regulasi dan banyak juga sistem-sistem untuk melakukan secure-nya. Nah, mungkin seperti itu sih mungkin kekurangannya gitu ya karena semakin terkoneksi kita dengan IoT ini ya salah satu efeknya mungkin yang akan terlihat seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Sony. Semoga menjawab ya yang tadi bertanya tentang kekurangan penggunaan IoT. Dan mungkin yang terakhir nih Mas, aku pilihin satu lagi. Nah, ini nih menarik juga. Software aplikasi IoT yang paling mudah untuk melakukan pengaturan itu apa aja dan banyak referensinya. Contohnya Beilink, DLL, dan apa
adakah aplikasi IoT yang bisa menggambarkan gelombang, contoh gelombang arus? Oke, Oke. Mas. Mungkin ini referensi-referensi Oke, software IoT nih, referensi Mas. ya. Jadinya memang IoT platform ini itu banyak sekali. Mungkin yang rekan-rekan sering dengar ya salah satunya adalah Blink gitu ya. Ya, itu memang Blink itu juga bisa kita gunakan ya gitu ya. Tapi karena memang Blink ini apa namanya memiliki protokolnya sendiri gitu ya. Dashboardnya sendiri sehingga ketika kita memulai belajar dengan Blink, ketika teman-teman ingin berpindah ke IoT yang memang bersifat untuk production atau enterprise ini akan sulit biasanya karena dia sistemnya udah terlalu otomatis. Nah, ini berbeda memang yang kita pelajari di bootcamp expert gitu ya, di mana yang kita pelajari memang adalah konsep IoT-nya sehingga teman-teman memiliki keluasan, memiliki kemudahan ketika ingin berganti platform gitu ya. Salah satunya tadi Blink gitu ya. Ada ThingSpeak, ada Obidot, misalkan ada ThingsBoard, itu semua adalah IoT platform. Tetapi kalau kita secara praktisnya mau cepat bikin prototype ya kita pakai salah satu itu. Tetapi ketika kita terlalu menggunakan platform itu berkiblat ke sana untuk migrasi biasanya susah. Dan ini konsep memang kalau di expert ini kita pakai konsep yang lebih general ya. Harapannya teman-teman nanti ujung-ujungnya mau pakai apapun gampang untuk berpindah karena yang kita pelajari kalau di bootcamp ini adalah konsep IoT-nya gitu. Nanti ujungnya mau pakai Blink apapun ya gampang teman-teman akan berpindah gitu. Itu sih sebenarnya. Dan untuk menampilkan gelombang ini ya banyak juga ya. Blink juga bisa gitu ya. Teman-teman pakai line chart atau ThinkSpeak juga bisa. Itu juga bisa gitu ya. Cuma memang kendalanya karena teman-teman mungkin gelombangnya itu frekuensinya begitu cepat. Nah, ini kendalanya. Berarti teman-teman harus mempertimbangkan protokol pengiriman data yang memiliki latensi yang kecil gitu ya. Nah, salah satu mungkin alternatif ya mungkin MQTT gitu ya. Tadi ada pertanyaan juga apa perbedaan HTTP dan MQTT gitu ya. Memang MQTT ini didesain dia itu memiliki latensi yang lebih kecil dibandingkan HTTP sehingga pengiriman data yang perlu order cepat MQTT itu lebih unggul. Selain itu juga mungkin dari segi ekonomi tadi ada yang nanya gitu ya. MQTT itu didesain menggunakan bandwidth yang kecil. Artinya kalau teman-teman mungkin memiliki kesempatan mengembangkan IoT yang katakan ordernya 100 ribuan gitu ya, bandwidth itu akan kerasa karena bandwidth itu akan kita bayar ke pihak ketiga namanya provider dan harga bandwidth itu sebenarnya mahal. Nah, kalau kita menggunakan HTTP dia itu bandwidthnya lebih besar dibandingkan MQTT ini sehingga memang lebih murah nanti secara operasional ketika kita menggunakan MQTT dibandingkan HTTP. Nah, mungkin itu sedikit tambahan untuk pertanyaan yang lain tadi. Mungkin seperti itu Mas Bel. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Sony atas jawaban yang luar biasa dan semoga pertanyaan tentang ini bisa terjawab dan mohon maaf sekali teman-teman di sini sangat luar biasa antusiasnya ada 11 pertanyaan tapi belum bisa diakomodir semuanya karena keterbatasan waktu. Dan juga mohon maaf ya teman-teman yang tadi aku lihat sempat nanya di room chat Zoom juga. Karena mungkin nanti ke depannya ya kalau misal teman-teman mau berkoneksi nih dengan Mas Sony ataupun mau nanya-nanya apa namanya ke mentor nanti ya. Nah, itu jangan lupa untuk mengikuti intensif bootcamp karena nanti bakal lebih jelas materinya. Tadi kan Mas Sony itu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan malam ini itu adalah tentang konsep dan juga ya bisa dibilang teorinya lah gitu, belum yang ke prakteknya. Nah, nanti ketika teman-teman ikut intensif bootcampnya, nanti teman-teman bakal dipandu dan diarahin banget untuk ke praktikalnya seperti itu. Dan itu aja teman-teman. Sekali lagi aku mau ngingetin untuk mengisi presensi ya, karena wajib teman-teman untuk mendapatkan insentif dan karena sesi Q&A sudah selesai, sebelum masuk ke penutup, aku izin untuk memandu sesi dokumentasi karena ya malam ini malam yang sangat luar biasa ya. Eh, Teman-teman di sini penuh dengan semangat dan antusias yang tinggi. Teman-teman di sini apa ya istilahnya meluangkan waktunya gitu malam-malam untuk bisa mengikuti dan apa istilahnya belajar insight baru gitu tentang IoT.
Untuk itu, guys, teman-teman bisa on cam ya, kita foto bersama. Oke, oke, mungkin tim expert bisa minta tolong dikirim ulang ya untuk presensinya. Ini ada yang nanya di. Oke, nah udah sama Mas Reza nih. Terima kasih. Oke, teman-teman boleh langsung aku tunggu 15 detik mungkin ya untuk on cam. Ayo teman-teman, kita on cam. Oke, luar biasa. Sudah beberapa ya yang on cam. Oke, langsung saja. Jadi hitungan mundur nanti teman-teman berpose ya. Dan tolong untuk tim expert untuk bantu dokumentasi ya. Oke, teman-teman hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terakhir. 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman atas antusias dan partisipannya. Dan juga terima kasih atas semangatnya yang sudah mengikuti mini bootcamp malam hari ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Mas Sony sudah meluangkan dan sharing tentang IoT ya di mini bootcamp malam hari ini. Dan teman-teman sampai jumpa di mini bootcamp ataupun intensif bootcamp selanjutnya. Teman-teman di sini aku mau reminder lagi jangan lupa untuk presensi karena presensi wajib. Masih ada nih linknya di room chat Zoom, silakan karena dia dapat di sertifikat. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman yang mungkin siapa tahu nih kuotanya 10 tercepat masih ada. Boleh banget langsung di chat aja tim CRM dari expert yaitu Mbak Tami. Oke, itu saja teman-teman dari aku. Aku Iqbal, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada salah kata dalam memandu acara malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bootcamp selanjutnya, teman-teman. Terima kasih Makasih. semuanya. Sampai jumpa. Mari. Oke, untuk recordnya nanti insya Allah akan dibagi ya. Stay tune aja teman-teman untuk record dan juga insertif. Aku reminder lagi. Jadi 1 minggu ke depan teman-teman mohon untuk tetap stay di grup karena nanti untuk record dan juga untuk insertif akan dikirim di sana. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat beristirahat.